saat ini ya cukup banyak ya properti itu yang bisnisnya drop secara grafik itu karena komen yang buruk. Oke. Contohnya adalah seperti ini. Halo, kembali lagi di Success Talk Total Quality Indonesia di part kita yang kedua, masih dengan Bapak Darmanto, General Manager dari Adiwangsa Hotel Solo. Nah, yang perlu kita hadapi di periode Lebaran ini, tamu luar kota ini sangat mudah sekali untuk komen. Karena apa? Ini adalah pengalaman baru bagi mereka. Pengalaman baru, euforianya sangat luar biasa, ekspektasi mereka sangat luar biasa. Begitu dia masuk di salah satu properti, contoh di tempat kami, ekspektasi mereka adalah saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Betul. Harga, pelayanan, fasilitas. Itu. Ini yang jadi challenging. Salah sedikit aja, pasti nanti bermasalah. Benar-benar, Pak. Bermasalah. Sosial media jahat soalnya, Pak. Luar biasa sekali. Lawang dia itu stay katakanlah 20 jam sampai 24 jam di sini. 23 jamnya itu positif semuanya. 1 jam terakhir begitu dia mau check out aja bermasalah, habis. Iya, betul ya? Betul Pak. Habis. Selain di travel agent, di itu juga Pak, di Google itu kan juga ada review gitu ya Pak ya? Iya, TripAdvisor, Google gitu, hancur kita. Contohnya ada begini, semua bukan hanya perhotelan lah, satu properti bisnis apapun. Kalau mereka itu dihajar dengan negatif komen sehari satu aja habis. Contoh aja ya, Mbak Desi ini punya katakanlah laundry gitu aja, laundry gitu. Kebetulan laundrynya Mbak Desi ini cukup familiar dan booming di kota Surabaya. Setiap hari itu mendapatkan komen negatif satu selama 30 hari 30 komen negatif. Selesai sudah bisnis itu. Jahat nggak? Jahat banget. Dan ini seringkali dipakai untuk kompetitor hitam itu loh, kompetitor jahat yang melakukan black campaign ya, bukan hanya politik, ternyata bisnis pun seperti itu. Gitu. Hotel kami kalau misalnya dapat komen positif ya Bu, saya ini katakanlah saya harus turun tangan sendiri, mohon maaf, bagaimana? Iya, saya harus mohon maaf, tapi gimana? Negatif komen ini sudah terlanjur diunggah, semua orang, ribuan orang sudah ikut membaca, ya kita buat klarifikasi. Dan klarifikasi ini harus mendapatkan approval dari orang yang merasa tidak mendapatkan pelayanan bagus tersebut. Panjang ceritanya. Nah, daripada harus berbelit seperti itu, lebih baik kita antisipasi aja, berikan yang terbaik. Sudah, tidak ada cara yang lain. Nah, untuk menghadapi periode Lebaran di era pandemi besok ini ya, yang sebentar lagi akan kita alami ini, tidak ada jalan lain kecuali kita maksimal. Apapun, ya pelayanan, ya produk, ya ambient, semua. Semua. Gitu. Betul sih Pak, karena ya sebagai penikmat jasa sendiri ya jujur saya juga sebenarnya kalau misalnya ada masalah gitu ya mungkin orang lebih baik kita klarifikasi di tempat gitu ya Pak ya. Tapi ada juga beberapa orang yang sudah dikasih klarifikasi tetap gatel tangannya kepengen komen. Wah, banyak. Saya juga pernah komen itu sebuah kepuasan soalnya. Karena jengkel sih Pak sebenarnya. Iya, karena gini loh, semua tamu itu punya kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri. Pada saat mereka komen itu pun puas. Gitu loh. Iya. Meskipun sudah dikasih klarifikasi dan permintaan maaf. Jangankan begitu. Begitu klarifikasi, permintaan maaf dan kita sepakat deal. Oke, menerima maaf kami ya. Oke. Besok itu nyatanya tetap muncul komen tersebut. Gimana? Karena orang itu begitu komen itu dia juga perlu eksistensi. Iya, contoh aja ya. Contoh, misalnya ada salah satu properti yang cukup bagus itu. Misalnya, contohnya adalah gini. Museum angkot contoh misalnya. Ini contoh sekali lagi contoh. Museum angkot. Wah, itu lagi viral. Gitu kan. Mau bagaimanapun di sosmed itu minimal kita harus berfoto bahwa aku pernah di sini loh. Iya. Apalagi kita pernah ikut komen di situ, itu luar biasa sekali.
ngeri memang. Hanya mereka itu pengen dilihat banyak orang bahwa saya pernah di situ. Gila nggak ini? Dengan cara apapun, bisa foto, bisa komen ini ada yang positif, ada yang negatif, ngeri. Gitu loh. Itu yang terjadi sampai dengan saat ini. Nah makanya kita sangat berhati-hati sekali sampai dengan saat ini dengan tamu-tamu yang model seperti itu. Padahal model seperti itu hampir semua tamu di era ini. Ya. Gitu. Saya yakin lah Pak Adiwangsa tidak akan seperti itu ke orang hotelnya bagus. Amin. Ya, amin. Oke. Ya. Itu kan tadi mungkin persiapan, tantangan yang mungkin Bapak dan juga tim Adiwangsa persiapkan ya Pak ya untuk libur Lebaran seperti itu ya Pak ya. Mungkin ya Pak ya, kita mungkin sudah persiapan dengan matang ya Pak ya, timnya sudah dipersiapkan, fasilitas dan lain sebagainya. Cuman Pak, kadang kan kalau ngomongin pemerintah ya Pak ya, kadang ya pagi tempe, siang tahu gitu ya Pak ya, sekarang boleh mudik, tiba-tiba Hamin berapa gitu, nggak boleh mudik, nggak boleh jadi tahu campur hotel, gitu ya. Ya nauzubillah min dzalik Pak, jangan sampai gitu ya Pak ya. Nah itu kira-kira ya Pak sebagai pimpinan di hotel itu apa yang Bapak akan rasakan, apa yang Bapak mungkin akan sampaikan kepada teman-teman yang sudah persiapan, tiba-tiba peraturannya berubah lagi seperti itu loh Pak. Dan itu di periode pandemi ini ya, dari 2020, 2021 bahkan sekarang 2022 jalan ini, kami sering mengalaminya seperti itu. Sering. Bukan kami ya, kita semua. Ya, contoh aja di 2020 atau 2021 periode festive season ya, bukan hanya Lebaran, Natal, tahun baru aja, gila. Jangankan begitu, sebagai contoh aja ya, saya flashback sedikit pada saat Imlek. Oh, Imlek kemarin. Imlek itu pemerintah sudah membiarkan, oke, boleh buat acara gitu ya. Oh betul. Kamu sudah buat acara semaksimal mungkin, kebiarnya pun mungkin kita nomor 1 di Solo secara entertain seperti itu, karena kita melihat bahwa ini kerannya sudah benar-benar dibuka ini. Tapi kenyataannya Hamin 2 atau Hamin 3 itu politik berubah. Padahal vendor entertain tidak bisa di cancel, sudah kita DP. Apa yang harus kita lakukan? Ya kan, apa yang harus kita lakukan seperti itu? Mau tutup nggak jadi, nggak bisa. Mau kita batalkan, sudah terlalu membayar semuanya. Ya acara tetap jalan. Tetap ada itu Pak, ada orang-orang di situ Pak yang datang atau gimana? Ada, tapi kan tidak sesuai dengan target. Oh, oke. Nah, minimal kita BEP aja untuk event tersebut sudah bagus. Target saya udah BEP itu aja udah bagus. Gitu loh. Nah, sekarang kalau kita konversikan dengan saat ini, bagaimana nanti kalau misalnya ternyata pemerintah memberlakukan keputusan atau kebijakan yang berbeda begitu ya? Gimana gitu ya? Bahwa kita sudah persiapkan kok. Plan A, plan B-nya kita sudah persiapkan. Plan B-nya gagal, masih ada huruf sampai dengan Z kok. Tenang aja pemerintah. Cukup kreatif. Gitu loh. Masih ada hurufnya sampai dengan Z kok, tenang aja. A gagal ya B, B gagal ya C, C gagal ya D, hurufnya sampai dengan Z, tenang aja. Cuman kan kita harus berpikir ya sampai saat ini, jika memang benar-benar itu terjadi, ya makanya kita sebagai pengelola ini saya kira bukan hanya saya aja, semuanya ya, kita harus bisa memikirkan. Kita mencari sesuatu itu ya secara hukum ekonomi ya, pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan sebesar-besarnya, saya kira harus diterapkan benar dengan berbagai cara, apapun. Loh, kita juga dibegitukan sama orang lain soalnya. Loh iya, vendor-vendor itu dengan kita pun juga sama seperti itu, dan kita pun juga harus sama toh memperlakukannya. Contohnya seperti ini, media ini juga salah satu segmen yang cukup terpuruk di era pandemi ini. Mereka itu bekerja sama dengan kita itu ya bukan hanya free, ya kan? Ya cari win-win solution aja seperti apa gitu kan. Nah mereka juga sama, pengennya itu ya sama seperti kita, pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan sebesar-besarnya, iklan sekecil-kecilnya terus untuk mendapatkan biaya iklan yang besar gitu kan. Dengan alasan ini, dalih itu dan sebagainya. Kita pun juga sama seperti itu. Kita ini apa yang akan kita lakukan di periode besok itu untuk bisa memberikan service excellent, produk yang bagus, ambient yang oke. Nah, ini perlu biaya semua kan. Nah maksud kami ya kita bisa memberikan
mendukung 3 poin tersebut itu dengan expand ya yang bisa masuk akal gitu loh. Artinya kalau nanti itu tiba-tiba pemerintah atau kebijakan dari pemerintah ternyata berubah, kita pun juga tidak akan terlalu berimbas secara ekonomi, secara teman-teman gitu loh, enggak juga gitu. Betul. Gitu. Tapi bisa jadi Pak ada untungnya juga Pak. Misalnya sudah terlanjur mudik, tiba-tiba ada peraturan nggak boleh ada peraturan tambahan, akhirnya teman-teman yang sudah terlanjur mudik nggak bisa balik lagi dalam waktu yang dekat, akhirnya kan nginep di hotel. Ya, semua itu kalau kita lihat dari sisi negatifnya, ya kita tidak akan berkembang. Setiap sisi negatif pasti ada sisi positifnya kok. Nah, secara bisnis kan adalah seperti ini ya. Di mana ada kesusahan, pasti ada demand di sana. Di mana ada kesusahan itu bisnis. Ya kan seperti itu. Orang susah nggak bisa mudik, iya kan? Ya memang orangnya susah, tapi itu bisnis bagi kita, betul loh? Betul. Nah iya. Nah sekarang pandemi seperti ini orang nggak bisa ke restoran, orang nggak bisa makan di warung, ya kan? Bisnis delivery itu grafiknya naik, ya kan? Jadi memang ya secara konsep hidup di mana itu ada kesusahan, ya itu adalah bisnis. Itu bisnis, gitu. Ya itu memang sudah kita prediksikan. Mau seperti apa? Orang nggak bisa balik, sudah terlanjur balik ke sini, balik ke Solo. Kemudian pemerintah melarang atau memberikan semacam tambahan aturan, nah, harus begini, harus begitu, mereka nggak bisa balik, ya kan? Kemudian mereka harus stay, padahal stay di rumah wis kesuwen ya toh. Bosen. Udah terlalu lama bosen, akhirnya sungkan gitu Pak. Ya udah ke hotel aja gitu. Udah ke hotel gitu. Ya kita panen akhirnya kan. Gitu. Ya ada plus minusnya lah Pak. Iya, dan ini nanti pasti terjadi secara lonjakan okupansi. Saya bicara lonjakan okupansi ya, bukan kebijakan pemerintah ya. Pasti akan terjadi lonjakan yang sudden begitu loh. Ya kalau orang bilang tsunami secara ekonomi ya bisa jadi saat ini nanti. Solo, bukan hanya Solo, kota tujuan mudik ya Jawa Tengah ini semuanya akan dibanjiri pendatang. Nah, iya, pasti ekonomi bergeliat. Kuliner pasti jalan, jasa pasti jalan semuanya. Iya. Ya panennya setahun ya ini toh, iya kan? Gitu. Sama tahun baru Pak biasanya. Iya, tapi tahun baru kemarin kita nggak terlalu bagus. Ya itu tadi lah. Esok dele, sore tahu. Jadi kita bingung harus seperti apa gitu. Iya, betul sekali. Nah, ini Pak, mungkin yang membuat penasaran saya dan juga teman-teman yang ada di rumah ya Pak ya, kalau misalnya kita bekerja di sebuah bisnis atau terkait tentang servis ya Pak ya, otomatis kan kita 25 jam ya Pak ya, malahan Senin sampai Minggu itu harus stay dan lain sebagainya ya Pak ya. Nah, kalau teman-teman di hotel ini Pak, kita kalau lebaran kan nggak mungkin tutup Pak ya hotelnya ya Pak ya. Nah ini teman-teman ini pasti nggak mudik atau nggak libur atau lain sebagainya seperti itu ya Pak ya. Itu yang membuat saya penasaran Pak, kalau di hotel atau di servis lainnya itu apakah ada pembagiannya atau memang harus masuk atau seperti apa Pak gitu? Iya, kalau sistem pembagian itu pasti ada ya. Dan saya kira kalau di bisnis jasa ya khususnya perhotelan seperti ini, jam kerja kita ya 24 jam. Selama hotel itu buka ya berarti memang jam kerja kita jalan terus gitu. Bahkan kadang-kala kita di rumah off pun ya kita masih punya tanggungan secara informasi ya, di telepon hotel harus begini begitu ya. Itu resiko kita kerja di hotel ya. Lagi di periode festive season gini ya, lebaran, tahun baru, Natal begitu. Karyawan hotel itu nggak pulang, maksudnya nggak libur gitu. Sudah biasa. Yang lain pada liburan, kita liburannya nanti setelah selesai. Oke. Gitu. Nah ini memang kita ada prioritas Kak. Jadi di dalam pengaturan jadwal ya, schedule di perhotelan itu kita bagi. Jadi ada lebaran pertama, ada lebaran kedua gitu. Kalau misalnya kita ada kebijakan yang rumahnya jauh dan sebagainya, ya kita sudah meetingkan dulu 1 bulan sebelumnya, mungkin pertengahan Ramadan itu schedule sudah jadi. Pertengahan Ramadan itu loh, siapa yang akan mudik di hari apa? Tanggal ini. Iya, bahkan Adi Wangsa pun juga gitu. Jadwal sudah jadi semua, dari manajer sampai Rengenvel sudah jadi. Begitu. Jadi nanti di hari H-nya itu sudah nggak berantakan. Secara
secara manajer jaga pun juga sudah kita atur ya. Lebaran pertama siapa, lebaran kedua siapa, itu sudah kita atur. Ya gitu. Dan semua departemen sudah mengaturnya. Lebaran pertama siapa yang libur, lebaran kedua siapa yang libur, begitu. Sudah kita atur semua. Jadi hotel juga tidak akan kehilangan roh servisnya, itu enggak. Karena kita sudah atur secara kebutuhan dan kekuatannya gitu loh. Gitu loh. Kalau semuanya libur, yang layanin tamu siapa? Iya. Salut Pak untuk teman-teman di perhotelan ya Pak ya, khususnya ya Pak ya, dan mungkin teman-teman yang melayani jasa lainnya Pak ya, ada di kereta api misalnya, di pesawat ya Pak ya, yang mungkin kita libur lebaran bisa lama dan lain sebagainya, tapi teman-teman di perhotelan dan lain sebagainya tetap stay supaya bisa melayani kita ya Pak ya. Iya. Tanpa ada masalah dan sebagainya. Konsepnya memang demikian itu. Jadi memang pada saat kita mengikrarkan diri sebagai hotelier itu ya, salah satu resikonya adalah itu. Festive season ya, Natal, Tahun Baru, Lebaran itu wis siap-siap. Bahkan kerja itu bisa hari ini masuk, pulangnya besok ya banyak kayak gitu. Iya, salut. Oke, mungkin terakhir ya Pak ya, mungkin Pak Darmanto bisa menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat atau teman-teman yang sedang menyaksikan channel YouTube Total Quality yang mungkin sebentar lagi juga akan liburan, stay di hotel dan lain sebagainya. Pesan-pesannya apa, atau mungkin ada tips-tips Pak yang bisa di-sharingkan kepada teman-teman seperti itu? Ya, baik, terima kasih. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan karena pemerintah sendiri juga sudah men-share informasi sebanyak-banyaknya, dan teman-teman sudah memutuskan kalau memang mau mudik itu tip and triknya sudah mereka dapatkan dari manapun. Cuman yang perlu saya garis bawahi adalah saat ini adalah bijaklah dalam bermudik, itu aja. Bijak ini macam-macam sekali. Karena pada saat mudik ini pasti euforia ya. Pasti euforia. Contohnya bijak dalam berkendara, bijak dalam memilih hotel, kemudian bijak dalam memilih alat transportasi, bijak dalam berkomen, penting banget. Ini saya ngeri sekali. Bijak dalam berkomen ini cukup ingat loh ya. Bijak dalam berkomen. Setiap komen yang Anda berikan ini bisa membunuh dan menghidupi ribuan loh, bahkan ratusan. Iya, tidak sadar kita makan di satu tempat, kemudian warung katakanlah, warung itu sampai di video begini, kemudian taruh Instagram, viral. Guys, jangan pernah makan di warung ini guys, warungnya adalah seperti ini guys, ini nikmat ya. Tapi ingat sekali lagi, bijaklah dalam bermudik ini. Salah satunya bijak dalam berkomen pada saat proses mudik ini. Mungkin komen Anda puas bagi Anda ya, tapi imbasnya itu ekonominya dari yang punya warung pun juga bisa tutup langsung Pak. Iya. Oke. Thank you banget Pak Darmanto sharing-sharingnya ya Pak ya. Bapak sudah sharing persiapan apa sih yang sudah dilakukan oleh Hotel Adiwangsa di Solo ya Pak ya, dalam menyambut para pemudik atau teman-teman yang ingin liburan ke Solo. Jangan lupa liburannya di Adiwangsa Hotel. Gitu ya, ayo ke Solo, ayo ke Adiwangsa. Ngapain di Adiwangsa? Di Adiwangsa pada periode Lebaran kita ada bakdan di Adiwangsa, bakdonya di Adiwangsa, nginepnya di Adiwangsa, pikniknya di Adiwangsa. Adiwangsa ada apa aja? Kolam bagus, pelayanan bagus, cuci mobil juga bagus, gratis lagi. Ada mini zoo, ya toh. Terus kemudian juga ada water blaster, macam-macam. Pikniknya di Adiwangsa aja. Iklan ini. Gak apa-apa. Saya kan juga sering nginep di sana, memang bagus. Ya, jadi jangan takut, jangan khawatir ya kalau mau nginep di Adiwangsa. Foto sesuai dengan yang ada di aplikasi. Iya, sesuai. 100% sama. Oke, terima kasih Pak Darmanto sharing-sharingnya hari ini ya Pak ya. Semoga apa yang Bapak sharingkan dapat bermanfaat bagi teman-teman ya, dan yang menonton video ini lewat Solo, minatnya jangan lupa di Adiwangsa ya Pak ya. Oke, terima kasih. Ayo ke Solo, ayo ke Adiwangsa ya. Oke, thank you Pak Darmanto ya. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Desi, sehat untuk semuanya, sukses ya kita semuanya, amin. Pak, amin. Amin ya, matur nuwun. Ya, makasih Pak.
Ya. Oke, ya itu tadi sharing-sharing ya dari Pak Darmanto, General Manager dari Adiwangsa Hotel Solo, yang sudah banyak sekali cerita ya persiapan-persiapan apa saja yang sudah dipersiapkan hotel dan juga tim dari Hotel Adiwangsa Solo ya dalam menyambut teman-teman yang akan liburan maupun para pemudik yang akan ke Solo. Nah, jangan lupa teman-teman yang ke Solo atau lewat Solo nginepnya di Hotel Adiwangsa karena sudah dipersiapkan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bagus, kamar yang bagus dan juga pelayanan yang excellent. Ya, selesai sudah Success Talk kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di Success Talk selanjutnya, tentunya dengan pembicara dan juga materi yang berbeda. Jangan lupa teman-teman terus ikuti channel YouTube Total Quality Indonesia yang belum subscribe, di-subscribe, dipencet tombol merahnya, dinyalakan loncengnya. Follow juga Instagram Total Quality dan Twitter di @totalquality.id. Selamat siang semuanya ya. Selamat menyambut Lebaran, selamat mudik ya. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Apa kabar? Sukses!